Akhirnya saudara RK tak bisa berkutik. Wow. Kenapa bisa demikian? Karena menurut para pakar menyatakan saudara RK ini maju kena, mundur kena. Yes, kalau misalnya dia ingin maju ya, mencoba untuk melaporkan saudara LM dengan undang-undang pencemaran nama baik, maka pihak penyidik akan meminta bukti yang sangat otentik. Salah satunya adalah hasil dari tes DNA. Sedangkan kita tahu semua, untuk melakukan tes DNA itu prosesnya sangat rumit sekali, kecuali ada kesepakatan bersama. Yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya hasil dari tes DNA menyatakan bahwa itu adalah anak dari biologis hasil hubungan antara saudara RK dan saudara LM, nyatakan benar, anak tersebut walaupun memang dihasilkan dari luar pernikahan, menurut undang-undang anak tersebut mempunyai hak bisa memiliki sebagian besar dari harta dari saudara RK tersebut. Wah, kok bisa? Karena para pakar menyatakan bahwa hal ini sudah pernah terjadi. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah pihak dari istri sah dan juga anak dari saudara RK mau menerima dengan kenyataan ini? Saya yakin banget bahwa hal ini tidak akan diterima oleh istri sah dan juga anak syah dari saudara RK. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. By the way, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate mengenai kasus ya, diduga kasus perselingkuhan antara saudara RK dan juga saudara LM yang saat ini menjadi viral dan selalu menjadi trending topik hangat ya di semua platform sosial media teman-teman. Karena saking viralnya berita ini, banyak banget pakar hukum, pakar telematika yang semuanya pada turun gunung diwawancara oleh di berbagai macam sosial media. Nah, sebelum kita berbicara soal pakar hukum, mungkin kita akan sedikit flashback ya teman-teman ya, di mana saudara LM sudah memberikan kuasa penuh terhadap pengacara. Salah satunya adalah pengacara yang mungkin sudah kalian dengar dan kalian tonton di sosial media. Itu banyak banget lah ya, di YouTube, di TikTok, bahkan di TV juga banyak banget. Ada beberapa yang menurut gue bisa dibilang janggal ya. Pertama, di situ pihak kuasa hukum dari saudara LM membeberkan tentang kronologis ya awal pertemuan mereka sampai terjadinya sebuah kehamilan. Ya, di situ kita bisa melihat runtunan ya pertemuan mereka di mana, awal pertemuannya bagaimana, kemudian awal mereka melakukan hubungannya di mana gitu ya. Itu semuanya gitu kita bisa tonton secara live ya teman-teman ya. Namun ketika kita mendengarkan sebuah wawancara eksklusif dari saudara LM sendiri diwawancara oleh pihak media melalui by phone, itu rasanya tuh kayak nggak sinkron gitu dengan apa yang dipaparkan oleh kuasa hukumnya. Nah ini gue juga bingung nih, kok bisa ya gitu? Kok bisa nggak sinkron? Padahal kan harusnya sinkron gitu ya, antara kuasa hukumnya memberikan statement berdasarkan informasi dari saudara LM. Sedangkan LM sendiri ketika diwawancara melalui eksklusif, melalui by phone secara eksklusif, itu ada sedikit perbedaan yang menurut gue tuh bisa dibilang kayak janggal banget gitu guys. Oke, langsung aja kita coba dengarkan secara bersamaan ya. Awal pertemuan antara klien kami dengan RK itu di bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang. Menyampaikan beberapa poin. Bulan Juni 2021 di kota Palembang. Oke. Yang pertama adalah bahwa awal komunikasi ya. Awal antara komunikasi klien kami dengan RK itu pada bulan Mei 2021. Oke. Komunikasi ya bulan Mei. Awal pertemuan antara klien kami dengan RK itu di bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang. Oke, ya. Palembang, pertemuan pertama. Terus selanjutnya itu waktu klien kami hadir di Palembang tersebut untuk menghadiri undangan event di sana bersama RK 3 hari ya, kurang lebih 3 hari. Setelah pertemuan 3 hari tersebut hubungan mereka lama-lama makin intens. Oke. Nah, 2 minggu setelah pertemuan tersebut, klien kami menghubungi RK bahwa dia sedang mengandung alias hamil ya. Nah, selanjutnya setelah RK juga sudah mengetahui untuk hal tersebut, nah klien kami diberikan biaya dari mengandung sampai lahiran, biaya anak, dan kurang lebih sampai anak lahir juga tetap dibiayai. 8 bulan terakhir dari hari ini itu juga sudah berhenti biayanya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke. Jadi menurut pengacara atau kuasa hukum dari saudara LM menyatakan bahwa awal pertemuannya, awal komunikasi itu sekitar bulan Mei ya. Kemudian awal pertemuannya sekitar bulan Juni ya.
Lalu setelah beberapa kali pertemuan ya di kota Palembang dan nginep di hotel Palembang tuh ya dalam tanda kutip begitulah ya. Dua minggu kemudian pihak saudara LM langsung menghubungi atau memberikan informasi terhadap saudara RK bahwa dia sedang mengandung. Ya cepet banget ya. Langsung tekdung berarti ya. Oke, ini menurut kuasa hukumnya ya. Kalian bisa nonton di Kompas TV. Kalau kalian mau juga kalian bisa nonton di TikToknya Pak Joko Suseno. Kalian cek sini akun TikToknya ada guys. Sekarang kita akan dengarkan pengakuan ya eksklusif langsung dari Lisanya nih guys. Kira-kira sinkron atau memang menurut gua kayak nggak sinkron gitu ya. Perlu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak. Saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kalau itu pacaran, kan. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya. Nah, ini bulan. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai. Di sini ketika dia ditanya sama pihak media, ini lalu melalui byphone-nya. Ini langsung dari saudara LM-nya. Ya, dia menyatakan bahwa awal pertemuannya saya lupa. Sekitar awal tahun ya, di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu. Sedangkan kalau dari pihak pengacaranya tegas banget ya. Awal komunikasinya, awal pertemuannya itu jelas banget itu bulan Juni. Ya, awal pertemuan. Kalau awal komunikasi ya bulan Mei. Cuman ketika ditanya sama pihak media tuh ada perbedaan yang menurut gue nggak sinkron banget gitu guys. Kalau awal tahun kan berarti kan ya Januari, Februari itu awal tahun. Tapi kalau di sini dia sendiri menyatakan saya lupa bulannya. Ini gimana? Oke, kita dengerin lagi. Masih menafkahi anak ini kak? Anaknya Kak Elisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Oke, di bagian ini sama. Memutuskan Kak Lisa speak up gitu kak? Untuk speak up karena saya pikir kok ini begini gitu. Apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya? Korupsi saya juga nggak paham. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Wow. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok ada di surat yang perjanjian. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa kak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti saya ada semua begitu. Bapak ini kan juga udah banyak dapat teguran seperti air hanyut waktu anak saya umur 5 bulanan kurang lebih ya. Ya, gitu. Ya. Terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa. Terus sekarang tersandung kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya teguran gitu kan. Saya maunya ya sudah gitu. Ini kan udah terlanjur ya. Iya. Terlanjur makanya saya tidak bisa diakui di publik, enggak, saya tinggal di panggung gitu. Tapi karena dianya lepas dari tanggung jawab, saya harus pick up, itu yang saya pikir. Kalau memang saya di teks sama timnya ibu. Oke, sebentar. Kalau bicara soal tanggung jawab nih, ya menurut gua ini kalau misalnya benar ya apa yang disampaikan saudara LM, bahwa di situ ada sebuah pernyataan bahkan ada tanda tangannya bahwa saudara RK siap bertanggung jawab sampai kuliah gitu ya. Anaknya ini gini. Ya memang itu udah sesuatu hal tanggung jawab dari saudara RK sih. Kalau di bagian yang ini benar nih ya. Wajar sih kalau misalnya saudara LM juga speak up gitu ya, bikin viral gitu, karena tidak konsisten. Ya apa karena jangan-jangan salah sini memang satu pertama dia udah nggak menjabat gitu ya. Keduanya juga memang lagi tersandung dengan dalam tanda kutip maaf ya, diduga ya kasus korupsi juga gitu ya. Akhirnya uang jajan stop gitu ya. Oke. Ini lucu ya. Oke, nggak apa-apa, gas. Itu memang ada gitu. Itu memang adanya. Itu yang dengan sejumlah uang itu kak ya untuk menutup mulut. Betul. Dua kali. Gitu. Satu ini timnya bapak, satu timnya ibu gitu. Hah? Tapi saya disuruh dikasih 2,5 M, tapi saya disuruh tutup mulut dan bilang ke media bahwasanya saya hanya halusinasi. Oh, dan itu ada kakak memegang buktinya kak? Apanya? Ada. Ini juga beredar soal rekaman percakapan Kak Lisa dengan Pak RK yang diduga ada yang bilang ini beneran, ada yang bilang ini AI juga. Seperti apa Kak? Itu AI. Saya nggak tahu yang sebarluaskan siapa itu AI, nggak ada itu. Betul, teman. Saya sebelum viral ini sudah
meminta tolong kepada dia gitu, karena saya udah nggak tahu nih, ajudannya hanya merit aja gitu kan, nggak respon saya minta tolong pas sudah viral apa dia berkoar-koar di sosmed. Tadinya dia nggak mau bantu gitu ya. Saya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Satu, dia bukan membantu, dia itu sebenarnya ikut-ikutan waktu bapak suruh saya gugurkan anak saya. Dia ikut-ikutan, dia tuh nggak disuruh, saya tahu gitu. Memang dia ikut-ikutan aja, mungkin dibayar kali ya. Pokoknya kalian bisa menilai lah ya, itu nggak mungkin dia semembela itu kalau misalkan nggak dibayar atau memang ada hubungan. Makanya kan saya patahkan di sini, saya bilang dia juga ada hubungan. Saya lihat pacar Pak RK banyak ya, mungkin saya aja yang kecelakaan, termasuk ya. Aduh, pacar RK banyak, ampun gua. Repot nih. Jadi kalau dia menepis itu, dia bilang bukan, itu bohong banget betul. Itu bohong banget karena dia duluan yang kenal sih. Iya, karena dia jadi tim bapak. Dia DM teman-teman saya untuk jadi tim bapak yang nantinya katanya dibayar, katanya gitu. Oke. Tapi saya nggak percaya mulut dia ya, karena dia emang manusia manipulatif sih gitu. Dan saya nggak kenal dia tuh kenapa, saya juga nggak tahu kenapa dia urusin hidup saya, urusin aja hutang-hutangnya gitu kan. Banyak banget itu di luaran. Saya sedang menunggu banget, tapi dari pihak sananya belum. Jadi kalau misalkan ada statement yang bilang saya mengulur tes DNA, itu bohong. Nggak membantu perekonomian, selalu dibilang membantu Oke, kita fokus ke awal dulu ya teman-teman ya, mengenai statement awal pertemuan di mana antara kuasa hukum bersama saudara LM ini, kalau menurut gua kurang sinkron, tapi nggak tahu menurut kalian. Kalau menurut gua tuh kurang sinkron pengakuan yang dijabarkan oleh pernyataan yang dijabarkan oleh kuasa hukumnya. Tadi kita sudah dengar awal Mei ya, pertama kali komunikasi itu bulan Mei, kemudian pertama kali ketemu adalah bulan Juni. Maaf kalau salah nih gue ya. Sedangkan saudara LM menyatakan saya lupa bulannya gitu lah. Tapi yang saya ingat pertama kali saya bertemu adalah di awal tahun 2021. Yang artinya saudara LM sendiri lupa gitu ya. Oke, di bagian itu menurut gue itu ada bagian yang menurut gue tuh kayak dalam tanda kutip janggal gitu ya. Di sisi lain saudara LM juga menyatakan bahwa perjanjian ya ini. Jadi ternyata saudara LM ini punya perjanjian khusus bersama saudara RK bahwa untuk pertanggungjawaban anaknya ini sampai pada saat nanti kuliah. Wah, itu memang harus sesuatu hal yang memang dipenuhi ya gitu, karena sudah ada surat perjanjiannya gitu kan. Lalu akhirnya saudara LM ini mencuat karena 8 bulan terakhir saudara RK sudah tidak memenuhi tanggung jawabnya gitu. Menurut gue sih kalau memang itu memang benar ada perjanjian dalam tanda kutip yang disampaikan oleh saudara LM melalui wawancara tersebut, menurut gue memang sudah sepantasnya saudara LM ini menuntut gitu. Salah mungkin ya. Viral ini gue gitu. Ya akhirnya sampai sekarang gitu ya, jadi viral gitu. Cuma sayangnya saudara LM ini surat perjanjiannya itu nggak punya gitu. Yang punya cuma hanya sepihak doang dari saudara RK doang. Itu yang repot. Seandainya punya, minimal bisa dipoto lah gitu ya. Mungkin itu lebih kuat kali ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan kira-kira menurut pakar hukum aja ya. Kalau pakar telematika, kemudian pakar-pakar yang lain mengenai video shoot, mungkin kalian sudah pada tahu ya, udah pada nonton ya. Kita mau dengerin ini pakar hukum. Ini menurut Bang Hotman Paris. Ya, langsung aja gas kita menuju TKP and play. Saya bukan kuasa hukum dari RK. Oke. Saya bukan kuasa hukum dari Lisa. Saya hanya memberikan wawasan saya secara normatif hukumnya. Pertama, secara pidana tidak bisa dilibatkan polisi untuk memaksa si cowok melakukan tes DNA karena hubungan mau sama mau. Tidak ada aspek pidananya. Jadi satu-satunya adalah kalau mau sama mau untuk melakukan tes DNA, atau si cewek mengajukan gugatan ke pengadilan perdata memerintahkan si cowok untuk melakukan tes DNA. Itu pun harus pintar bikin gugatan, karena kalau putusan pengadilan hanya memerintahkan untuk melakukan tes DNA, itu putusan perdata bisa tidak dilaksanakan. Jadi kalau mau di gugatan perdata, si cewek itu menggugat mengatakan
memerintahkan untuk melakukan tes DNA, dan sekaligus pengadilan memerintahkan untuk membayar denda misalnya 1 miliar apabila per hari apabila tidak dilaksanakan isi putusan. Itu kalau ada dalam surat gugatan. Ya. Jadi ada 2 jenis surat gugatan. Surat gugatan pertama, surat gugatan untuk dari si cewek untuk mengatakan bahwa si cowok adalah bapak biologisnya. Itu nggak bisa. Itu karena belum ada tes DNA. Ya, jadi gugatan untuk menyatakan agar si cowok adalah bapak biologisnya itu nggak bisa karena belum ada tes DNA. Jadi satu-satunya adalah jenis gugatan kedua, yaitu menggugat si cowok di pengadilan dan meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah tes DNA. Itu pun harus ada embel-embelnya, yaitu dengan catatan kalau tidak mau tes DNA didenda 1 miliar sehari. Itu tergantung isi surat gugatan. Okay? Gila sih, menurut gue ini ribet banget ya mau tes DNA doang ya. Ribet. Iya. Aduh, ini kapan kelarnya bisa-bisa gitu ya, jadi pertanyaan dulu tuh. Jadi itulah aku pernah ngomong itu kisi-kisinya. Langsung 2 hari kemarin saya lihat di video pengacara RK sudah ngomong, kami tidak mau melakukan tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Berarti dia sudah menyimak analisa hukum saya. Jadi mereka bertahan karena mereka tahu susah mendapatkan perintah pengadilan untuk tes DNA. Mereka tahu itu. Makanya dia bilang kecuali ada perintah pengadilan baru saya mau. Oke. Di satu pihak bagi si cowok, kalau dia masih mau berkarir politik, maka kasus ini harus segera dihentikan. Harus segera dihentikan. Kalau si cewek pintar, ya kalau si cewek smart ya, dia gugat agar terus-terusan jadi viral. Ya, kalau itu terus-terusan viral, si cowok kan pusing dia. Kalau masih berharap jabatan politik kan ini harus segera berdamai gitu loh. Maju kena mundur kena. Jadi tergantung. Jadi dua-duanya punya negatif positifnya. Ya, kalau si cowok tidak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah bertahan aja. Pokoknya saya tidak mau tes DNA kecuali atas perintah pengadilan. Ya, karena apa? Dia tahu untuk mendapatkan itu susah dan lama. Apa sih Bang yang membuat pengadilan susah? Ya karena perkara perdata kita lama ke negeri. Kalau kalah banding, kalah banding kasasi, kalah kasasi PK. Jadi hanya untuk mendapatkan perintah tes DNA sudah 4 tahun. Menempuh proses pengadilan negeri pengadilan tinggi PK. Iya harus sama, nggak ada bedanya ya. Nah, sesudah itu menang, baru dilakukan tes DNA, ya. Sesudah dilakukan tes DNA, kalau terbukti baru gugat lagi uang ganti rugi dan nafkah. Kan lama, 4 tahun lagi, gitu loh. Nah, jadi tergantung. Jadi sekarang tergantung kepada masing-masing maunya apa. Kalau si cowok nggak peduli lagi terhadap publikasi, ya udah santai aja terus. Tunggu perintah pengadilan, nggak akan dapat, gitu loh. Cuman karir politik ya kan gitu. Saya nggak mau kasih saran. Saya kan bukan pengacaranya, jangan dong, nggak boleh. Ya, saya hanya terserah pengacaranya loh untuk nangkap. Nah, makanya saya pernah ngomong di Instagram saya, kalau si istri yang sah, ya, oh ya ini bisa pernah juga pakai strategi, ya, bikin deal sama suamiku yang ganteng maha setia. Aku laporin kau perzinahan ya. Aduh. Agar si cewek jadi tersangka. Oke. Kau juga jadi tersangka suamiku. Ya tapi kan si cewek kan ada kemungkinan jadi nyerah. Ya daripada di sidang dihukum penjara. Dia kan nggak tahu bahwa bakal dicabut, ya kan? Dia kan nggak tahu kan? Nah itu. Jadi kalau si istri saya gitu, cuma bahayanya tes DNA bagi si suami dan bagi istri saya adalah ini bahayanya anak yang lahir di luar perkawinan. Di luar. Kalau terbukti tes DNA bahwa cocok dengan ayah biologisnya, maka berhak warisan. Oh lo. Itu loh, istri saya mana mau, anak saya mana mau. Iya. Pun di luar pernikahan. Hah? Pun di luar pernikahan. Di luar pernikahan itu kasusnya Mensesnek Murdiono dan penyanyi dangdut yang di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan anak yang dia lahir di luar perkawinan asal bisa dibuktikan DNA-nya berhak warisan.
Tapi kan sekarang malah jadi berbalik, pihaknya RK katanya mau melaporkan LM atas untuk melapor. Kalau RK melaporkan pencemaran nama baik, berarti dia harus siap dilakukan tes DNA. Mau dia? Mau nggak dia? Salah. Berarti kan lari ke arah pidana kan? Ya, polisi nanti akan memerintahkan, oke, kalau kau memang tidak benar nama kau dicemarkan, buktikan. Tes DNA, mana mau dia? Berarti tidak serta-merta dilaporin begitu tanpa harus tes DNA? Nggak harus, tes DNA. perlu pembuktian. Pembuktiannya seperti itu ya Bang? Perlu pembuktian. Kan polisi kan berhak mencari kebenaran material, kebenaran sebenar-benarnya. Jadi dia berhak memerintahkan, oke, untuk membuktikan bahwa nama kau tidak dicemarkan, ayo tes DNA. Habis deh. Karena berdalihnya itu rentang waktu pertemuan mereka sama kelahiran anaknya itu nggak sampai 9 bulan Bang. Nggak ada kaitan apapun. Oke. Ya, itu soal bagaimana masa lalu, apapun yang terjadi, itu tidak bisa dipakai alasan untuk membuktikan apakah ayahnya atau tidak. Oke. Satu-satunya di mata hukum itu harus tes DNA. Itu aja deh. Harus tes DNA. Banyak juga orang lahir prematur 6 bulan lahir, ya kan? Banyak. Jadi satu-satunya di mata hukum harus ada tes bukti DNA. otentik ya. Makanya kalau si cewek langsung gugat untuk menyatakan bahwa kamu adalah ayah biologis, kasih nafkah, kasih ganti rugi, itu bakal ditolak karena mana buktinya bahwa dia ayahnya. Nah lo, ini repot lagi nih. Gitu loh. Kalau chattingan gua ada 1000 tiap hari sama cewek. Apa itu membuktikan bahwa aku ayahnya? Kalau dia hamil. Apakah tidak mau Iya kan? membantu LM dalam kasus hukum ini Bang? Berat ya kalau udah ngomongin soal cewek mah senior yang satu ini mah emang jawaranya gitu ya. Ya sepuh kalau bahasa kita panggil mah gitu ya. Sepuh. Apa? Membantu LM? Enggak, saya nggak mau bantu siapapun. Kemarin Buset. kan udah ada Bang Sunan, tapi kan dia akhirnya nggak jadi gitu Bang. Siapa? Bang Sunan. Kenapa? Oh ya Bang Sunan kan sempet ya awalnya pengen jadi kuasa hukumnya, tapi gua nggak tahu ya tiba-tiba malah preskon kuasa hukumnya berpindah ke si A gitu ya. Oke guys, jadi seperti itu teman-teman. Jadi menurut gue ini kasusnya apa sih gini ya? Karena serba salah gitu. Mau tes DNA juga prosesnya sulit. Iya, mau tes DNA doang itu prosesnya sulit. Karena pihak dari saudara RK kan saya akan melakukan tes DNA kalau misalnya sudah dapat perintah dari pengadilan. Sedangkan untuk mendapatkan izin atau surat perintah dari pengadilan itu, kata Bang Hotman, itu susah banget gitu. Prosesnya bisa 4 tahun. Iya kan? Di sisi lain pihak cewek nuntut nih. Kalau nggak dipenuhi tuntutannya gitu ya. Ya sebenarnya duit sih sebenarnya kita paham gitu ya. Cuman kalau nggak diselesain ya secara damai atau apapun itu, ya udah akan viral. Problematik dong karir politiknya saudara RK down. Jadi udah bener di statement awal gue, maju kena mundur kena. Aduh, repot ya. Yaudahlah guys, gitu aja. Kita tunggu aja kira-kira endingnya kayak gimana. Karena menurut gue ini ini nutupin kasus-kasus yang lain gitu ya. Apa sih gitu ya. Sebenarnya gue juga gak mau bahas ini, cuman apa ya gitu ya, greget aja gitu. Thank you so much buat kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.